Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan penuh sukacita. Kesempatan ini kita boleh datang dan kita mau memuji Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, apapun keadaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bawa hati setiap kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Tuhan, kami perlu lawatan-Mu tercurah di tempat ini. Kami rindu urapan-Mu Tuhan, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikannya, firman yang disampaikannya berasal dari Tuhan dan benar-benar menjadi kekuatan bagi kami sehingga terjadi kebangunan rohani bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan, baik untuk pemimpin pujian, untuk singer, untuk tim pemusik, tim multimedia, aser kolektan, juga anak-anak tamborin, terlebih untuk guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan sarana dan prasarana yang digunakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, sertai mereka. Percepat langkah mereka supaya boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diserahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini, kita bisa sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas kita walaupun mungkin kita menghadapi banyak hal ya yang ada di depan kita. Tapi kita percaya, kita datang kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi kemenangan kita. Dia yang juru selamat kita, Dia yang beserta dengan kita. Walau aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dan kita bersyukur Tuhan itu begitu baik buat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku
selalu beserta. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Saya undang dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang bisa bangkit berdiri. Ya, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia yang selalu berada di samping kita. Karena kita menjadi anak dan umat kesayangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh
Engkau selalu baik buat kami. Ku besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tak terpikirkan oleh kami Tuhan, begitu besar kasih-Mu yang Kau berikan buat kami, yang kami mungkin tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan berikan hidup untuk kami. Terima kasih. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena sungguh besar kasih-Mu, sungguh indah kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa kami katakan, hanya itu yang bisa keluar dari mulut kami. Karena Tuhan itu begitu baik dan selalu baik buat kami. Di dalam segala hal yang kami hadapi, kami tahu Engkau ada di tengah-tengahnya. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di tempat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan kami bisa berada di sini. Itu semua juga karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, menjadi isi hati kami. Tuhan yang lebih tahu dari siapapun. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur ya bahwa setiap hari adalah hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku. Tunggulah kasih setiamu, ku bertahan
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. kehendak-Mu terjadi. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Menjadi habit kita. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Silakan duduk. Ya. Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan Dia saat kita menerima Tuhan, hidup kita berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Hidupku tak akan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau Tuhan kebenaran yang selalu kita pegang. Kaulah satu-satunya sumber dari segala
hidupku tak akan sama. Tetapi kita punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita ingin supaya hidup kita menjadi seperti Yesus. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Kiranya Tuhan yang menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Dan biar yang juga menjadi dambaan kita. Di dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kita menjadi seperti Kau Yesus. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saya undang untuk Bapak Ibu pada berdiri. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, Dalam seluruh hidup jadikan kami indah di hadapan-Mu. Seluruh karya-Mu di dalam hidup kami. jadikan kami indah dan kepandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
inilah pengakuan kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia, taat kepadamu dan ingin menjadi seperti Engkau. Untuk itu Tuhan, ajar kami hari demi hari agar kami kedapatan tidak bersalah di mata Tuhan. Kelak ketika Engkau memanggil kami kedapatan tidak bercela. Kami kedapatan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kami. Untuk itu ajar kami seperti Yesus, belajar mengasihi dan melayani sesama kami. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu yang efektif di tangan bagi umat-Mu yang hadir. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Shalom saudaraku. Saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan di mana ada di tengah-tengah saudara. Saya thank you matur nuwun untuk Daraba, Bapak Gembala. Berikan kesempatan kepada saya untuk kesekian kalinya. Itu menandai bahwa saya belum tereliminasi dari pelayan di tempat ini. Haleluya saudaraku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintah kita itu sudah berusaha keras untuk menjadi baik dalam pelayanan masyarakat. Maka dibuatlah satu pintu di mana ada mal-mal yang khususnya melayani masyarakat. Jadi mal itu nanti adanya ya kelurahan, polres, polsek, semua satu mal, satu pintu. Urusan soal IMB dan lain sebagainya. Tapi memang realitasnya belum sepenuhnya terjadi. Pelayanannya sebagian besar masih sangat buruk. Tidak semua. Kalau kita melihat komplainan bea cukai, itu juga miris saudaraku. Saya pernah membawa anggur dua botol 4 botol. Anggur Israel. Terus kemudian dia ambil 2 botol. Kalau Bapak mau ini, kasih saya 1 juta. Kasih 1 juta. Anggur gak sampai 1 juta ya Pak ya? Gak sampai. You ambil. Minum sampai mabuk. You tahu gak itu untuk apa? Itu untuk perjamuan kudus. Saya pendeta, pas orang Batak saudara. Pendeta, amang pendeta saya. Oh kalau gitu nggak apa-apa Pak, silahkan. Wah rupanya dia ketakutan kalau minum perjamuan kudus mabuk berdosa dia saudaraku. Tapi memang realitas pelayanan begitu saudaraku yang kekasih. Dalam kesehatan kita juga punya pelayanan juga tidak begitu bagus. Kita urutan 80 dari 195 negara. Masuk rumah sakit tidak langsung ditangani. Saya kemarin sakit kayak jantung begitu. Katanya pembengkakan jantung. Saya masuk rumah sakit di Cempaka Putih. Sehari 24 jam tidak ditangani. Ditangani cuma ini Pak, disuntik, diambil darah. Dan yang ngambil darah kurang profesional, itu darah sampai muncrat. Muncrat sampai berceceran. Wih, kayak saya menyaksikan darah Yesus tercurah aja. Saya marah saudara, kamu gak profesional tuh. Karena apa? Ini saya sudah bilang, saya itu enggak takut setan, saya takut jarum. Saya sudah minta jarum bayi, dikasih jarum segede gajah. Sampai muncrat itu berceceran tuh darah saya. Untung bisa mampet lagi sudah 24 jam. Sampai saya dikirimin ambulan sama saudara, pindah. Saya masuk ambulan di semua, masuk. Untung hidup saya baik, benar. Kalau enggak ambulan saya nggak punya ngibul begitu saudaraku. Wah saudara, memang pelayanan kadang-kadang
Mengerikan saudara, di rumah sakit swasta loh padahal saya. Di rumah sakit swasta di Kelapa Gading, saya tuh ketinggalan kasa di perut. Ketinggalan kasa, bayangin kasa. Kasa itu berdampak dalam hitungan detik pipis tidak berasa keluar. Itu mengerikan saudara. Tiba-tiba kita basah semua. Celana panjang kita basah. Jadi pipisnya keluar tanpa sebab. Jadi kalau saudara mau pipis masih berasa, sakit perut masih berasa, itu puji Tuhan. Bayangkan kalau saudara kalau sakit perut, itu enggak sakit perut tiba-tiba keluar yang jijai. Pelayanannya mengerikan saudara. Sampai saya dibuka lagi di rumah sakit lain, diambil kasanya. Wih ngeri saudara. Pelayanan model seperti ini ngeri. Saya besuk seorang jemaat ketika bapaknya meninggal. Udah meninggal, kan harus dipakai yang kayak itu loh, setrikaan itu loh. Duduk itu apa namanya Pak ya? Ya pokoknya kesetrika lah. Duduk. Itu yang ngambil tuh sambil jalan sambil makan roti. Jalannya pelan-pelan. Saya udah greget nih, anaknya nangis nggak mikir. Ini orang kan harus lari, cepet ngambil. Dia jalan ngambil. Di mana naruhnya? Oh di sana. Balik nggak ada. Oh di sana diambil. Waktu diambil itu colokan kabel listriknya nggak ada. Astaga. Dalam keadaan genting begitu, itu setrikaan, nggak ada colokannya ke listrik. Matilah itu orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Untuk menjadi seperti Yesus itu bukan hanya menjadi seperti Yesus ketika melakukan mujizat dan kuasa. Saya ingin seperti Yesus jalan di atas air. Semua orang mau. Saya ingin seperti Yesus dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Semua bisa. Tapi menjadi seperti Yesus dalam Lukas 22 ayat 27 mengatakan, Yesus berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Saudara, gereja tanpa gedung bisa jalan. Pelayan di sini diakonos. Diakonos kalau di gereja dipakai diaken, menjadi pejabat gereja. Jadi pejabat gereja itu diaken berasal dari diakonos yang artinya pelayan. Gereja tidak bisa jalan tanpa gedung. Tapi gereja tidak bisa berjalan tanpa diaken. Tanpa diakonia. Memang harus diakui saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semua negara berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Di Perancis, di Inggris, di Jepang, itu ada menteri urusan kesepian. Jadi menteri urusan kesepian. Bahkan di Jepang itu katanya ada menteri urusan WC. Saya tanya sama anak saya, udah pergi ke Jepang pasti tahu dah. Saya tanya anak saya pergi ke Jepang. Dek, WC-nya Jepang bagus nggak dek? Bagus. Bisa pakai remote control. Saudara. Karena ada menteri yang urusan itu. Ada menteri urusan kesepian. Kalau orang stres, orang depresi, itu menterinya turun, khusus nanganin begitu. Ya. Supaya orang nggak stres, nggak depresi. Bukan karena di Jepang orang banyak bunuh diri, tapi memang itu Inggris, Perancis mempersiapkan negara turun, negara
hadir di tengah-tengah masyarakat melayani. Di Afrika itu ada istilah Ubuntu. Ubuntu itu artinya bahwa saya ada karena kita ada. Jadi saudara ada karena kita ada. Saya ada karena kita ada. Saya ada karena mama saya melahirkan saya dibantu suster, dibantu dokter, dibantu orang-orang di sekelilingnya. Maka saya ada karena kita ada. Jadi di Afrika ini kekompakan, kalau bahasa kita itu digotong royong, itu kuat sekali. Di agama Hindu itu ada yang namanya seva. Seva itu adalah perhatian kasih sayang yang diberikan tanpa pamrih. Jadi orang Hindu itu melayani sesamanya, memberikan sesuatu kepada yang lain, hanya untuk membebaskan diri supaya dia tidak lahir baru, lahir kembali maksudnya. Kan mereka lahir terus, kalau hidupnya nggak benar lahir terus. Kalau kemarin kerjaannya ngoceh melulu, lahir jadi anjing, menggonggong. Ya. Mungkin ditentukan anjing ini harus hidup berapa tahun. Selama jadi anjing, dia kerjaannya menggonggong. Lawang hidupnya tuh menggonggong mulu, ngoceh melulu, ngomel melulu. Maaf ya ibu-ibu ya. Ibu bukan ibu di sini, ibu-ibu di sono maksudnya saudaraku. Waduh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Untuk menghindarkan diri supaya tidak lahir kembali ke bumi ini, maunya moksa, maunya lahir langsung masuk nirwana, orang-orang Hindu berusaha melayani, memberikan kasih, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, merawat orang-orang sakit, panti jompo, dan melakukan segala sesuatu demi supaya dia tidak lahir kembali. Itu sama dengan Buddha. Buddha juga begitu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Buddha melakukan hal seperti itu supaya sebagai bukti dia beribadah kepada Tuhan. Jadi Buddha mengajarkan kepada jemaatnya, berbuat baiklah. Perbuatan baikmu itu adalah bukti bahwa engkau sama dengan aku. Semua agama mengajarkan sebuah pelayanan, sebuah hal yang sangat spiritual. Kadang-kadang gereja gagal memberikan pelayanan kepada banyak orang supaya membesarkan denominasinya, membesarkan gerejanya, membesarkan yayasannya. Tulis spanduk gede-gede gereja tertentu, dia bagi-bagi. Saya ingat sekali di Kelapa Gading waktu banjir itu saudara. Agama lain dikasihi mie, diajak doa, ya menolak, dilempar itu mie, haram. Padahal mie Indomie itu enggak haram. Karena yang memberi mengajak berdoa, jadi haram. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara hari ini belajar seperti Yesus. Bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan dengan taat untuk pelayanan ini. Saudara kita Muslim 2,5% itu jauh lebih taat daripada kita yang 10%. Saya seringkali kumpul sama saudara-saudara yang Muslim. Hebat. Kalau dia dapat duit 100 juta, 2,5% diambil. Dibagi 20, 50, 100 ribu. Saya ngikutin dia dengan mobil mewahnya. Dia jalan dari ujung Tomang sampai ujung Harmoni.
Dia cuma bagi-bagi yang 2,5% itu dia bagi-bagi. Saya tanya, kenapa kok benar-benar membagi uangmu untuk mereka? Pak, kalau saya sampai pakai yang 2,5% ini Pak, saya terkutuk hidup saya. Saya nggak bagi dia frustasi kepada seseorang di agama dia ya. Tetapi dia mau memberikan bukti, nanti kalau saya ketemu Tuhan saya Pak, saya tercatat saya sudah memberikan kepada orang-orang miskin yang 2,5%. Kalau dia dapat 100 juta, saya tahu dia dapat 100 juta, langsung ke bank, dia bagi. Waduh saudara, dia bagi-bagi. Dia ke mall, setiap WC dia datengin, dia bagi. Dia bentuk sebuah pelayanan kepada banyak orang. Kalau agama-agama lain kan tujuannya beda-beda kan. Saya tidak menyebut satu agama dan melecehkan, tidak. Mereka punya kepercayaan, mereka punya ajaran, mereka punya iman. Ya imanmu, imanmu, imanku, imanku. Caramu, caramu, caraku, caraku. Kita tidak bisa melecehkan itu. Mereka jauh lebih taat daripada kita yang 10%. Kita yang 10% aja kadang-kala masih mikir 2 kali. Tuhan suara cuma ngomong begini loh, nak, mumpung gajimu masih 5 juta, setialah dengan 10%. 10% itu akan ada banyak orang-orang mendapatkan berkat. Banyak diakonia. Orang-orang yang miskin mendapatkan sebuah supermie, indomie, gula, beras. Waktu dia makan itu duit mulu yang 10% itu. Mumpung 5 juta, setialah, aku mau kasih kamu gaji 5 miliar. Mau gaji 5 miliar enggak? Enggak mau Pak. Pernah melihat gaji 5 miliar enggak saudara? Belum kan? Saya juga belum saudara. 5 miliar itu banyak saudara. Maka akan bertambah-tambah. Pelayanan itu yang Yesus katakan, akulah pelayan, itu diakonos. Di Alkitab kita ada 2 kata pelayan, hamba. Satu diakonos, satu daulos. Yesus mengatakan bahwa dirinya itu selalu diakonos. Aku diakonos, aku diaken. Diaken, aku pelayan. Sebagaimana aku menyenangkan hati Bapa, kamu juga harus menyenangkan hati Bapa. Sebagaimana aku mengikut Bapa, kamu juga harus mengikut Bapa. Sebagaimana aku berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Karena apa? Aku diakonos. Diakonos ini berbeda dengan daulos. Kalau diakonos itu adalah melayani dengan penuh kebebasan, tidak terikat, dengan penuh kesenangan, tanpa perintah dia jalan. Diakonos ini adalah orang-orang yang bebas melakukan sesuatu untuk kesenangan, untuk kesukaan orang-orang yang dilayani. Ya. Jadi suami istri itu harusnya sama-sama diakonos. Karena perkawinan itu tidak mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Suami-suami seberapa kenikmatan, sukacitamu, engkau punya istri cantik. Istri-istri yang cantik, seberapa kesukaanmu, seberapa puasmu engkau punya suami yang ganteng. Nanti umur 80 wajah udah berubah kok. Walaupun saya melayani nenek-nenek yang 88, ganjennya setengah mati. Pakai lipstik Bu, pakai lipstik, nyonyor lagi. Nek, udah bau kuburan Nek. Maaf yang 88.
Kemarin terakhir ke Israel Pak, dengan 90 tahun Pak. 90 tahun, tapi masih jalan tegap. Cita-citanya cuma satu, saya mau ke Israel, anaknya bawa. Istrinya 88, dia 90 tahun lebih. Bulan Oktober nanti 91. 90 tahun gak ada penyakit kolesterol, darah tinggi, jantung gak ada. Cuma satu penyakit, cuma asam urat. Cita-citanya satu, sebelum saya ke surga saya mau ke Israel. Habis pulang Israel mati dia. Saudara, saya tanya sama dia, resepnya apa Pak? Makan apa? Saya enggak ada resep-resep kan Pak Pendeta. Saya hanya makan enggak kenyang Pak. Enggak kenyang, tapi sering. Bagus tuh saudara. Enggak makan, enggak kenyang tapi sering. Kalau orang kekenyangan itu merusak pankreas. Orang diabetes itu gara-gara apa? Nasinya makan segede gunung. Punya iman memindahkan gunung. Wah itu benar-benar supir becak, benar itu saudaraku yang kekasih. Syaratnya apa lagi Pak? Enggak Pak, saya enggak jahat Pak, saya selalu berbuat baik. Saya berbuat baik Pak. Walaupun saya olahraga tapi saya jarang. Saudara tahu enggak? Pelayanan saudara kepada orang lain itu sebagai asupan spiritualitas saudara. Semakin saudara melayani banyak orang, semakin anatomi spirit saudara bertumbuh semakin dewasa. Karena ketika kita melayani orang lain dengan kebebasan yang namanya diakonos, kita menghilangkan ego kita. Tapi berbeda yang namanya daulos. Daulos itu budak, daulos itu jongos, daulos itu babu. Melakukan sesuatu karena diperintah. Kalau tidak diperintah dia tidak melakukan. Pokoknya diperintah baru dia kerja. Diperintah baru dia bergerak. Diperintah baru dia melakukan. Itu namanya daulos. Jadi daulos nggak bagus dong Pak. Salah, daulos itu bagus. Kita itu diakonos, diaken, pelayan yang daulos dalam ketaatan. Daulos dalam apa saudaraku? Ketaatan, submission. Pokoknya taat deh. Enggak nanya deh. Ketika Abraham disuruh pergi ke tanah yang akan diberikan kepadamu. Tuhan enggak nanya RT RW-nya di mana. Ya. Pergilah ke tanah dengan RT RW jalan. Enggak, pergi pokoknya. Udah pergi saudaraku. Abraham enggak nanya, lo pergi kemana Tuhan? Alamatnya di mana? Ya nanti kalau di jalan bahaya gimana? Enggak loh, pokoknya dia pergi loh. Meninggalkan, leka bahasa Ibraninya. Meninggalkan semuanya. Meninggalkan egonya, keluarganya, sanak familinya. Pokoknya kalau mau melayani Tuhan itu leka, meninggalkan semuanya. Kayak Paulus berkata hidupku bukan aku lagi. Kenapa? Saudara, karena harus diakui ketika dia jalan, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan loh. Bahkan ketika dia ngomong begini, serahkan, korbankan anakmu Ishak. Waduh, gak salah Tuhan. Itu orang-orang kafir, dewa-dewa kafir, menyembelih anaknya, dewa-dewa kafir, membakar anaknya. Karena aku udah tinggalkan mereka, aku kan percaya hanya kepadamu. Masa aku harus membakar anak saya, menyembelih anak saya? Bagaimana saya bisa menyembelih anak saya? Itu kan pekerjaan dewa-dewa kafir. Di Israel itu ada namanya Gehenom. Gehenom itu tempat pembakaran mayat. Dulu dipakai untuk membakar anak-anak sulung. Jadi Abraham bisa berkata begini, Tuhan gak salah, itu kan dewa kafir. Karena aku udah ikut engkau, masa engkau seperti dewa kafir?
Dia nggak tanya loh, gila itu bener loh. Saya bilang, Abraham gila bener imannya. Tapi yang hebat mah bukan Abraham. Tapi Ishak loh. Ishak nanya bapaknya, Pak, mana dombanya? Enggak, kamu yang jadi domba, yang aku sembelih. Bapak gimana sih? Aku anak satu-satunya, Bapak. Enggak bisa. Orang mau dibunuh kok, nurut. Memang saudara mau dibunuh nurut. Enggak bisa, Pak. Saya enggak mau. Ishak lari. Maka Abraham mengejar Ishak. Terjadilah kejar-kejaran. Abraham tidak bisa menjumpai Ishak karena Ishak larinya terlalu gesit. Enggak begitu. Ishak langsung, aku nurut, silahkan menyembelih saya. Hebat saudara. Amin saudaraku. Pelayanan itu adalah diakonos. Tapi ketaatanmu sama Tuhan, ketaatanku sama Tuhan harus daulos. Daulos tanpa tanya. Daulos nurut 100%. Apa maunya Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memiliki sebuah tingkat kebebasan dalam melayani. Kita bukan lagi menjadi anak-anak kesayangan, tapi anak-anak kesukaan Bapa. Kalau anak-anak kesayangan adalah anak-anak yang selalu minta, nuntut, mengklaim. Saya ragu loh kalau mengklaim. Sesuci apa sih kau orang itu? Sehebat apa aku klaim. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di teologi itu ada namanya, cabang teologi namanya dispensasional teologi. Dispensasional teologi itu adalah sebuah peristiwa terjadi, hanya peristiwa itu tidak terjadi di peristiwa lain. Permintaan orang itu ya permintaan di saat itu tidak berlaku di tempat lain. Dan tidak boleh dibawa ke tempat lain. Nggak bisa, nggak boleh. Dispensasional teologi. Contoh, ketika Yosua minta matahari dan bulan berhenti di Gibeon dan Ayalon, ya peristiwanya pada waktu itu saja. Kita juga nggak boleh minta sama Tuhan, matahari berhenti di Bekasi. Itu ngaco itu. Sudah, nggak boleh. Doa Yabes, ya itu berkatnya Yabes. Itu berkatnya Yabes, caranya Tuhan untuk Yabes yang khusus. Boleh nggak kita berdoa buat dia? Boleh, tapi kau harus jadi seperti Yabes. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita mengambil cara-cara yang Tuhan gak kehendaki. Lu bisa bayangkan ketika Tuhan menyuruh Yeremia, jangan berdoa untuk bangsa ini. Wah, kita pegang ayat itu. Jangan berdoa. Karena Alkitab berkata jangan berdoa untuk bangsa ini. Dia gak belajar teologi dengan benar. Saya ingin katakan kepada saudara bagaimana Yesus melayani orang-orang sakit. Tapi tolok ukurnya yang kita lakukan sekarang tidak seperti Musa. Kalau Musa kita contoh, jadikan aku seperti Musa. Makanya saudara punya tongkat. Kalau saudara benar-benar kayak Musa dikasih tongkat. Laut Teberau yang terbelah mana? Kita nggak ada laut terbelah di sini. Kalau saudara saya punya tongkat paling tinggi, kalau saya sih cita-cita kepengen punya tongkat Musa cuma ingin membelah ATM saja. Bus. Tapi ATM HSBC, Citibank, yang isinya dolar semua. Bus. Besok pagi ditangkap polisi. Kita nggak bisa seperti Elia. Tuhan jadikan aku seperti Elia. Nggak bisa. Menurunkan api dari langit. Kalau api benar-benar turun dari langit,
Saudara, ngeri itu saudara, saya pernah ngalamin. Saya ngalamin dan itu ngeri. Dibanding saya menggantikan salah satu pendeta yang saya sebut namanya. Habis kerja kan saya direktur waktu itu. Saya capek, saya khotbah setengah-setengah. Tapi saya punya kepekaan roh luar biasa. Saya enggak berdosa kok. Saya kerja buat Tuhan. Pada waktu mau amin, saya mau doa, saya udah senang banget Tuhan. Segera pulang, makan, tidur. Tapi Tuhan ngomong, panggil mereka. Aku akan melawat mereka sekarang. Wah. Panggil apa Tuhan? Panggil kuasaku turun ke sini. Saudara, saya berdiri, saya berlaku seperti Elia. Tuhan, turunkan api dari langit. Saya mendengar suasana orang disapu dengan api. Dan semua orang berdiri tanpa disuruh. Semua orang berlari dari tempat di mana dia duduk. Tolong, aku berdosa. Tolong, aku salah. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Saudara, ketika jemaat pada ribut begitu, saya ketakutan. Tuhan, jangan bercanda dong. Aku kan cuma ngomong. Saya takut saya tiarap di mimbar. Ampuni aku Tuhan. Aku menggunakan kata-kata yang salah. Berdiri, lihat mereka. Mereka maju saudara. Wih, lawatan Tuhan luar biasa. Apa itu saya pakai terus? Aku ingin seperti Elia. Nggak bisa. Aku ingin seperti siapa saudaraku? Yesus. Saudara tegang, apa saya jadi tegang nih? Kita harus menjadi seperti siapa? Yesus. Itu lagu terakhir tadi kan. Menjadi seperti Yesus. Termasuk moto gereja saya itu serupa Kristus, menjadi serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Karena saudaraku, orang-orang itu melayani dengan rebutan kan. Siapa yang paling hebat. Mereka nggak ngerti, jadi diaken itu nggak ngerti. Diakonia itu ada 3 saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Diakonia pertama itu diakonia kuratif. Ya. Diakonia di mana diakonia karitatif. Karitatif itu diakonia yang memberi santunan kepada orang yang miskin saja. Jadi kalau orang miskin di gereja ada orang prasejahtera, bahasanya prasejahtera, jangan bahasa miskin, itu enggak enak. Apalagi kemasukan roh gembelisme. Lebih enggak enak lagi itu saudara. Itu kelompok kere-kere, enggak enak. Gereja harus santun. Mereka belum termasuk orang yang sejahtera. Gereja harus terlibat. Diakonia harus lebih besar kasnya daripada umum. Jemaat harus terlibat dalam diakonia. Gereja saya kecil. Tapi saya minta beberapa jemaat mengumpulkan duit untuk diakonia. Ada kas diakonia. Memberi kepada mereka yang tidak sejahtera. Makan aja susah. Kita siapkan makan. Setiap bulan kita siapkan. Itu diakonia karitatif. Diakonia yang memberikan santunan untuk orang miskin saja. Ada diakonia reformatif. Diakonia reformatif itu diakonia yang memberikan pekerjaan. Tidak memberikan ikan, kasih pancing, kasih kail.
Kamu cari sendiri ya. Kamu bisanya apa, Bu? Oh, saya bisa bikin gado-gado. Bu, jual gado-gado, di sini gado-gadonya nggak ada. Butuh modal berapa? Bu, oh saya 2 juta saja cukup. Jangan nanti gitu, tanya gitu terus dia memanfaatkan gado-gado berapa? 2 miliar, saudara kaget. Gado-gado 2 miliar dari mana? 2 juta cukup, saudara sanggup. Bu, saya nggak kasih ibu ya. Ibu kembalikan ke saya ya. Saya nggak kasihin bunga. Supaya orang punya tanggung jawab. Orang punya apa saudaraku? Halo? Punya apa saudara? Tanggung jawab. Jangan gratis-gratis. Kami punya, ya bukan saya ya. Saya punya STT, kami punya STT dalam arti kakak saya punya STT itu hampir 1.600 mahasiswa. S1, S2, S3. Saudara tahu? 90% beasiswa. Makan sehari 3 kali. Minimal 4 M itu tutup mata. Tiap bulan. 1.600. Yang di asrama Jakarta aja 700. Semua gratis. Tapi orang memanfaatkan kegratisannya ini loh. Lah mentalnya mental orang miskin, mental orang kemasukan roh gembelisme dan kirisentris. Saudara, belajar santai. Ya, tidak ada beban, tidak ada exciting melayani Tuhan. Memang disuruh doa, gerakan doa puasa dari jam 10 sampai jam 4 doa. Sehari belajar dari 4:30 berangkat sampai jam 10 pulang. Kalau sore dia harus ngikutin ibadah. Ngikutin ibadah kan capek-capek itu saudara. Kalau dengar khotbah semuanya hormat semua. Tapi kalau khotbahnya kencang langsung, saudara-saudara, kayak pasukan. Meleknya kaget saudara kekasihan Tuhan. Tidak punya tanggung jawab. Kasih tanggung jawab, mau enggak? Ya tapi nanti kalau duitnya itu enggak kembali kita juga enggak masalah. Hanya memberikan tanggung jawab. Ibu bisa cicil lah sebulan 1.000 juga enggak apa-apa. Kumpulin 1.000 lagi kalau sudah kumpul kasih dia lagi kalau kita memang tahu mau memberi. Saudara kasih. Itu reformatif. Diakonia reformatif. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara mengerti posisi saudara, posisi saya itu diakonos. Kerjaannya di dalam diakonia. Diakonia bukan hanya sempit di gereja, ada yang namanya diakonia transformatif. Diakonia transformatif ini mengubah mindset seseorang, mendidik seseorang, mengajar seseorang, berkorban untuk seseorang supaya mindsetnya berubah. Ada orang mindsetnya memang malas. Mindsetnya nggak mengerti soal kekekalan. Mindsetnya nggak mengerti soal indahnya surga. Dia tidak sadar ketika dia nanti mati, dia masuk yang namanya alam kematian, yang namanya Hades atau Gehenna itu. Hades atau Seoul, itu di dunia orang mati itu arwah-arwah seluruh dunia itu kumpul saudara. Lama dan tidaknya kita di sini, itu tergantung seberapa pelayanan kita kepada orang-orang lain. Seberapa banyak pelayanan kita kepada gereja. Apakah gereja itu menikmati, gereja bukan pendeta ya. Apakah gereja itu menikmati waktu kita, menikmati uang kita? Apakah gereja ini menikmati pemikiran kita? Apakah gereja ini mendapat kontribusi dari hidup kita?
Itu tercatat supaya kita tidak terlalu lama di dalam dunia orang mati ini. Ingat sesudah saya sudah beritahu khotbah di sini yang lalu. Atau saya seringkali mengingatkan ini atau karena saya sudah tua ya. Saya sekarang udah 61 loh Pak. Tapi wajah masih 30-an Pak ya. Saudara senyum, saudara meragukan saya itu. 61, kan saya sudah bilang khotbah di sini. Saya termasuk khotbah di sini itu ada kali 10 tahun. Ada kali 10 tahun ya Pak ya. Pertama kali saya khotbah di sini ingat enggak? Orang 50, umur 50, satu kaki udah di kuburan. Ini di sini ini 60, 70, 80. Dan itu pasti terjadi. Saudara tahu, mengubah paradigma ini, itu pekerjaannya enggak gampang. Nah, gembala saudara, pendeta-pendeta saudara, itu mengubah mindsetnya ini loh. Orang yang enggak cinta Tuhan, untuk menjadi cinta Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia enggak sadar doa itu begitu penting. Maka dia belajar berdoa. Orang yang tidak sadar kesucian itu berharga di mata Tuhan. Maka pendeta mengajar, mendidik, mengubahkan supaya belajarlah hidup suci. Hidup suci. Cuma ngomong gini, Pak Pendeta aja gak dapat kesempatan. Coba Bapak Pendeta dapat kesempatan. Lewat artis cantik. Jatuh gak Pak Pendeta? Itu orang kurang ajar itu. Loh, kesucian itu bukan persoalan seks, percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Bukan itu saja bro. Kalau seandainya kesucian itu hanya seks, percabulan, perselingkuhan, itu nenek-nenek umur 80-90 tahun hidupnya suci terus. Ngerti mas? Ngerti saya mas? Saudara memahami yang saya katakan kan? Saudara tahu kesucian itu tidak jahat, tidak sombong, tidak punya merasa diri punya nilai. Nih saya punya nilai nih. Ya. Kalau jalan petantang-petenteng, wow. Di gereja bahwa dia penyumbang terbesar. Ya, saudara, kita tuh belum apa-apa loh saudara. Belum apa-apa, maaf Bapak Gembala. Enggak apa-apa, saya khotbah keliling saudara. Ada jemaat cuma 40 enggak ada. 25 kali kalau enggak 30. Tapi jemaatnya memberi. Dia tercatat itu kolektornya 120 juta. Jemaatnya memberi. Jemaatnya semua berdasi. Berdasi pakai jas Pak. Itu jemaat. Jadi jemaat sama pendeta sama aja. Cuma yang membedakan mahalnya. Kalau pendeta mahalnya kan enggak jelas saudara ya. Saya sampai heran. Padahal ibu gembala yang mimpin ibu gembala. Itu tasnya juga tas Tanah Abang, enggak pakai tas, pakai lipitong itu apa itu? Lipitong terus herpes, apa? Apa bro? Hermes ya? Hermes. Kalau herpes sakit. Masa tasnya herpes? Saudara dengar saya. Untuk mengubah hidup kita suci, tidak jahat sama orang, menganggap orang yang lain lemah, yang miskin kita angkat, dia butuh apa kita bantu. Itu loh kesucian. Amin saudara. Dan kesucian itu adalah bentuk daripada pelayanan. Yesus, dia berikan contoh saudara, berikan contoh. Bahkan semua pelayanan Yesus itu untuk orang-orang miskin. Dia mencuci kaki murid-murid, menyembuhkan orang timpang, orang bisu, tuli. Dia turun ke bawah. Coba saudara sekali waktu duit saudara pecahin deh. Saudara gak bisa ngasihin banyak, kasih goceng aja deh. Jalan, lihat ada orang sini. Mas ini mas.
Udah makan belum Mas? Belum. Yuk makan sama saya di Padang yuk. Bener Pak? Bener. Sebelum berubah pikiran. Ya jangan saudara. Jangan begitu. Nggak boleh. Ngaco. Lah saudara kan punya saudara banyak. Kan Alkitab mencatat selalu ada orang miskin di sekelilingmu. Tapi sudah ngomong, Pak, saya sendiri miskin Pak. Lu kemasukan roh gembelisme lo. Saudara itu jauh lebih kaya dari orang-orang miskin di sekeliling saudara. Amin saudara. Saudara orang kaya loh. Yesus mengatakan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita belum menyerahkan nyawa kita saudara. Jangan sampai Tuhan menuntut sesuatu yang lebih besar. Jadi ekspektasi pelayanan itu saudara bukan gagah-gagahan jabatan. Saya punya jabatan juga saudara. Gembala sidang, dosen. Kemarin ketua STT. Mentereng kalau di dalam dunia kekristenan, ketua yayasan. Tapi nggak ada artinya, nggak ada follow up-nya kalau kita nggak melayani, berbuat sesuatu. Kita ubah mindset kita saudara. Kenapa Yesus berkata kepada orang penjahat di kayu salib, hari ini juga engkau masuk Firdaus. Hari ini juga, padahal dia belum dibaptis loh. Saudara tahu, penjahat di kayu salib itu selama di penjara, dia punya konsep menantikan raja yang akan datang. Mungkin karena hidupnya sangat menderita, dia begitu jahat, dia menyesal, dia mencari dan ingin menemukan siapa raja yang akan datang. Pada waktu ketemu Yesus, dia langsung klop. Ini raja yang akan datang. Dia berkata, hari ini kalau engkau datang, ingatlah aku. Lah sementara Petrus yang diajar 24 jam sehari 3,5 tahun, itu sudah doktor teologi. Di Kisah Rasul 1 malah mengatakan begini, Tuhan kapan engkau datang membangunkan kerajaan bagi Israel? Artinya kapan Tuhan engkau datang dan membangun Israel? Petrus nggak tahu dididik 3,5 tahun, 24 jam. Sekarang S1 itu harus 4 tahun teologi. Peraturan pemerintah sekarang harus 4 tahun. Kalau kemarin 2,5 sampai 3 tahun bisa, sekarang harus 4 tahun. 2, kalau S2 maksud saya itu harus 3 tahun. S3 juga harus 3 tahun. Bakalnya orang yang naik mimbar, mau agama apapun kalau tidak S1 linier, dilarang pemerintah. Pokoknya kalau tidak S1 teologi, nggak boleh naik mimbar. S1 Pak boleh, karena itu ada agak linier. S1 konseling pastoral boleh. Pemerintah akan sangat ketat mendidik orang supaya Indonesia tidak salah paradigma. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan hal yang utama, yang pertama, yang penting yang harus kita akui hari ini Yesus melayani. Markus 10 kita juga tahu ayat 45 mirip pelayanan yang diberikan dengan menyerahkan nyawanya. Filipi 2 ayat 58 sampai 58 mengatakan dia merendahkan diri taat sampai mati. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam waktu terakhir dalam khotbah saya ingin mengingatkan kepada saudara. Saudara ada karena orang lain. Rohani saudara hidup karena mungkin gembala saudara. Saudara ada karena saudara
ditolong oleh orang-orang sekeliling saudara. Ada beberapa di antara saudara yang mungkin hidup karena belas kasihan orang. Hidup karena bantuan orang. Ada beberapa di antara saudara hidup karena memang saudara hanya mempunyai satu sumber kehidupan. Aku kerja dan gajiku ini menghidupi aku. Dan gaji inilah yang membuat aku hidup sampai sekarang. Layani pekerjaan saudara dengan doa saudara. Layani gereja saudara dengan doa saudara. Saya sebagai pendeta yang kakak saya sebagai gembala senior. Walaupun saya kenal dia lama, namanya kakak ya. Setiap pagi kalau saya berdoa saya sebut nama ini dia. Tolong dia Tuhan. Setiap doa saya sebut nama orang-orang yang pernah memberi sesuatu kepada saya. Itu bentuk pelayanan saya kepada orang-orang di sekeliling saya. Aku berdoa buat Bapak Gembala Tuhan. Sebut namanya, Tuhan tolong, bla 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 bla. Nanti ketika saya dipanggil Tuhan di hadapan Tuhan, anakku, mengapa kau tidak pernah menyebut doa buat gembalamu? Bukankah dia yang menjaga jiwamu? Dia yang memelihara jiwamu? Ya Tuhan, ampuni. Aku gak pernah memberikan pelayanan itu. Pelayanan yang tidak kelihatan adalah pelayanan doa. Pelayanan penyembahan. Memang tema ini tema pengajaran, saudara. Bukan tema khutbah. Tema pengajaran bagaimana kita melayani dengan baik. Saudara kalau mungkin melayani ya karitatif, boleh. Kelilinglah cari orang-orang miskin. Cuma hari itu saja. Kalau kita karitatif jauh kalah sama Seci. Seci dia bisa bikin 1000 rumah di Aceh gratis. Saudara tahu di PIK Seci rumah sakitnya begitu besar yang diresmikan Presiden itu. Dan orang bisa gratis. Rumah sakit Kristen, sekolah Kristen, rata-rata mahal atau murah? Mahal. Orang sakit ngelihat harganya mati. Mana sudah dari mana? Sudah ya, baru kelihatan. Ya, sudah. Lihat uang pangkal sekolah Kristen lebih murah dari agama lain enggak? Lebih mahal. Lebih mahal. Karena apa? Kekristenan gak mau melayani. Kekristenan mau cari keuntungan. Lihat pendeta-pendeta yang mencari keuntungan. Hotel-hotel itu punyanya dia itu. Enggak saya sebut namanya deh. Enggak fair saya. Hotel-hotel itu dia punyanya dia. Dia punya mobil bail up. Padahal dia tekan perpuluhan. Perpuluhan orang-orang yang jual cireng. Tahu cireng kan? Cireng ya Pak? Jual gado-gado. Dia jual gorengan. Dia perpuluhan. Dibeliin mobil mewah. Kira-kira fair gak saudara? Nanti kalau dia ketemu Tuhan. Saya di samping malaikatnya. Gue kepret loh. Lo tahu gak? Kesukaanmu. Mobil mewahmu, rumah mewahmu, itu dari orang-orang jualan cireng. Cireng singkatan apa sih Pak? Cireng apa cireng? Jadi goreng. Itu persembahan orang yang jual tahu genjrot. Pendeta bukan nggak boleh senang, boleh. Tapi tahu sumbernya dari mana? Mobil saya bukan dari kolektif jemaat. Saya beritahu, mobil saya bukan dari kolektif jemaat. Rumah saya bukan dari kolektif jemaat. Bukan. Saya diberkati karena saya melayani. Tapi seorang gembala seperti saya, memang harus hidup dari pelayanan. Kalau sampai saya susah,
dan jemaat saya nggak mengerti kesusahan saya, itu jemaat akan dihakimi Tuhan. Bukan saya yang menghakimi, dihakimi Tuhan. Nah, kenapa kau ngelihat kesusahan pendetamu? Kau nggak bantu. Ya Tuhan. Oleh sebab itu mari mulai hari ini kita melayani Tuhan. Amin. Kita menjadi diakonos. Amin. Dan diakonos ketaatannya kita menjadi orang-orang yang daulos. Tuhan memberkati, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Katakan pujian ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan menolong kita untuk kita lebih serius mengasihi dan melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Ini lagu zaman Nabi Nuh, saudara pasti sudah tahu itu. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani saudara. Mari kita belajar melayani. Hidup kita ini hidup diakonos. Hidup sebagai pelayan yang bebas melayani Raja. Di atas segala raja. Seberapa saudara memberikan komitmen untuk mengasihi melayani Tuhan. Naikkan pujian dengan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati setiap umatmu yang mengangkat tangan. Jadikan mereka pelayan-pelayan yang berkenan. Menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, melayani lebih sungguh. Bimbang selanjutnya saudarakan hambanya. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melayani kita. Bahkan Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan tubuhku untuk melayani. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya, rela berkorban, mati di atas kayu salib, menjadi sama seperti manusia, bahkan mengambil rupa menjadi seorang hamba untuk melayani kita supaya kita tidak binasa. Tetapi Tuhan juga memanggil kita supaya kita melayani seperti Dia dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen dan juga keseriusan untuk melayani Tuhan. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa pelayanan itu hanya tanggung jawab urusan dari hamba-hamba Tuhan ataupun majelis. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melayani sebagaimana Tuhan melayani kita. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami, menasehati kami, menegur kami. Mungkin selama ini kami hanya berharap atau berpikir untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tetapi kami tidak pernah berpikir dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya pelayanan yang terbaik juga adalah tanggung jawab kami. Sehingga kami menjadi berkat
kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada dalam setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini, pakai dalam penggembalaan, dalam setiap langkah-langkahnya, bahkan dalam keluarganya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mengundang jika ada jemaat yang baru hadir pertama kali di tempat ini bisa berdiri. Apakah ada? Oke, tidak ada. Ya, semuanya jemaat yang setia dan mari kita bersama-sama untuk bisa mengajak yang lain. Kemudian ya kita berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menguatkan, meneguhkan kita. Udah ya. Yang berulang tahun, ya yang berulang tahun itu adalah Ibu Joanna. Dan saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas bisa maju ke depan. Jangan saya yang nyanyi. Ya. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Petugas untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Laura. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu bagi kami, mengajarkan kami untuk melayani Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau jamah sucikan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Hidupku tak akan sama, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya
kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami, menyelamatkan kami, bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu dan menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Dan kami rindu Tuhan supaya di dalam perjalanan iman kami, ketika kami beribadah, mata kami tertuju kepada Tuhan dan kami fokus kepada-Mu. Ketika kami melayani, kami juga melayani karena kami ingin meneladani Engkau, sebagaimana Engkau melayani kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan-Mu. Bahkan ketika kami memberi, maka kami akan memberi seperti Engkau telah memberikan hidup-Mu, bahkan segala sesuatu untuk kami. Dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami lakukan itu karena kami ingin mengikuti jejak-Mu dan kami ingin seperti Engkau. Karena itu Tuhan, Kau yang akan tolong kami, mampukan kami, urapi kami, dan biar Roh Kudus yang akan menolong kami sungguh-sungguh dapat mengikuti setiap langkah-langkah-Mu, jejak-Mu, dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Bukan karena sekedar jadwal, bukan karena sekedar tanggung jawab, bukan sekedar karena kami disuruh, tetapi karena kami betul-betul memahami akan panggilan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Kau juga akan terus mengurapi, memakai mereka dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dalam studi, bahkan setiap langkah-langkah mereka. Demikian juga setiap jemaat, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan selalu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan setiap kami boleh mengalami Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami, dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata, dan Tuhan menopang kami dalam setiap hari-hari kami. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Helda yang sedang dirawat di rumah sakit dan semalam menjalani operasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sehingga boleh dipulihkan kembali. Bagian-bagian yang sakit Tuhan jamah sehingga pulih secara sempurna. Urapi para dokter, bahkan juga obat-obatan yang dikonsumsi sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan khusus Ibu Joanna yang berulang tahun pada minggu ini. Berikan kesehatan, kekuatan, urapi dalam setiap pelayanan dan campur tangan dalam setiap pekerjaan, menjadi ibu yang mengasihi anak-anak, dan Kau yang akan terus menolong dalam setiap langkah-langkahnya. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau lawat mereka dimanapun mereka berada, dan berikan kerinduan yang lebih untuk mereka datang bersama dengan kami, mengikuti setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan apabila mereka yang sedang undur, bangkitkan kembali iman mereka dan ingatkan mereka, sehingga mereka boleh memiliki hati yang merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa, mengajak orang-orang sekitar kami beribadah bersama dengan kami, sehingga tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kau yang akan melawat bangsa ini, Kau yang akan mengurapi seluruh pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Mereka bekerja bukan untuk kelompok ataupun golongan, tetapi untuk membangun bangsa ini secara menyeluruh dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku ada di tangan.